Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, selamat datang di podcast Pendidikan Islam. Di mana kita di sini berkumpul ya. Yang mana saya sebagai moderator di sini, yang dimana sudah mengundang beberapa narasumber yang akan kita mendiskusikan suatu pembahasan yang dimana tentang suatu perkembangan ilmu pendidikan Islam tapi dalam konteks kebudayaan. Baik, di pojok kiri ini ada saudara Muhammad Fahri, ya, dan yang di tengah ada saudari Sinanda, dan yang paling pojok ini langsung lagi adalah Pak Ode. Yang ketiga orang ini alhamdulillah bisa hadir karena masya Allah sekali mereka bertiga ini bisa datang menghadiri acara podcast kita pada kesempatan kali ini. Oke baik. Baik, di podcast kita kali ini kita membagi ada 3 sesi di sini ya. Yang pertama saya selaku moderator akan memberikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber untuk bisa mungkin bertukar pikiran atau memberikan pendapat tentang apa yang mereka ketahui dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oke baik, untuk yang sesi pertama mungkin saya akan menanyakan kepada narasumber yang luar biasa ini, yang mana tentang memahami pendekatan pendidikan Islam dalam konteks budaya. Oke baik, pertama-tama saya ingin minta pandangan dari para narasumber yang sudah hadir di tempat ini, ya, mengenai apa yang dimaksud dengan pendekatan pendidikan Islam dalam konteks budaya. Mungkin narasumber yang pertama dari saudara Muhammad Farid, bagaimana tanggapan Anda? Oke, baik Pak, terima kasih Pak Moderator. Kemudian pada saudara-saudara lain, saya tanggapan saya sendiri. Jadi terkait pendekatan pendidikan Islam dalam konteks budaya. Oke, jadi dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan budaya merupakan cara menyampaikan nilai-nilai pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Jadi hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang merangkul keberadaan budaya selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Seperti itu. Jadi dalam kaidah fikih dikenal konsep al-adat muhakkamah, yang berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi artinya pendidikan Islam tidak menolak budaya secara mutlak, tetapi melakukan proses seleksi terhadap nilai-nilai budaya tersebut. Jadi seperti banyak yang kita sudah lihat di zaman sekarang kan, ada banyak budaya tradisi, bahkan ada yang dilakukan yang tidak dilakukan di zaman Nabi, tapi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, jadi diperbolehkan seperti itu. Oke baik, jadi mungkin yang bisa saya tangkap dari pendapat narasumber Muhammad Farid, jadi pendekatan budaya ini ialah merupakan cara menyampaikan nilai-nilai pendidikan Islam dengan mempertimbangkan kondisi sosial. Jadi adanya budaya yang masuk di agama kita ini, jadi harus kita mempertimbangkan. Jadi tidak langsung kita harus menerima budaya itu masuk ke daerah kita atau di agama kita. Misalkan juga kita harus menyesuaikan kondisi. Kalau misalkan di daerah ini budayanya seperti ini, daerah ini budayanya seperti ini. Oke baik, mungkin kita bisa tanggapi. Oke baik, kita beralih ke narasumber kedua. Kita lihat bagaimana pendapat dia tentang kebudayaan dalam konteks pendidikan Islam. Pada saudari organisasi, tapi sebelum kita tepuk tangan ya. Oke, saya silakan narasumber. Baik, dari sudut pandang sosiologi pendidikan dan budaya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan itu berfungsi untuk mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi dari satu lanjut sampai selanjutnya. Ketika budaya berubah akibat globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi sosial, maka pendidikan Islam juga menghadapi
perubahan globalisasi. Ya begitu. Oke, baik. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh narasumber utama, itu harus menyesuaikan kondisi. Jadi tanggapan dari narasumber kedua itu dia menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bukan cuma kondisi tetapi juga harus menyesuaikan dengan metodenya, harus juga menyesuaikan dengan apa saja yang berubah sih, apa saja yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ini dari adanya perkembangan budaya dalam pendidikan Islam. Oke, baik, terima kasih. Baik, mungkin sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari narasumber yang ketiga yang luar biasa ini. Oke, saya persilakan kepada narasumber yang ketiga. Baik. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Buat kalian mungkin saking gugupnya dia ingin menyampaikan pendapatnya, jadi dia mungkin inilah tempatnya dia menyampaikan pendapat. Saya persilakan. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih moderator. Saya ingin menambahkan dari kedua narasumber ini tentang pendekatan pendidikan Islam dalam konteks budaya. Oke, baik. Dalam konteks budaya tidak hanya berfungsi menjaga tradisi keislaman saja, tetapi juga membentuk kemampuan peserta didik agar mampu hidup dalam masyarakat yang plural, multikultural dan terus berkembang. Nah, dengan demikian itu peserta pendidikan Islam harus mampu menjadi agen pelestarian nilai sekaligus agen perubahan sosial. Mungkin itu saja saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Jadi inti dari yang disampaikan oleh narasumber ini, jadi pelestarian kebudayaan itu bukan cuma cukup di satu masyarakat saja, ya. Jadi di seluruh masyarakat itu pasti memiliki budaya, ya. Jadi apalagi kita hanya sebagai mahasiswa yang ingin ofisial yang dimana itu sebagai agen perubahan, ya, mampu menjadi agen pelestarian nilai-nilai sekaligus agen perubahan sosial. Jadi bukan cuma kita fokus di budaya ini saja, tetapi budaya yang lain juga harus tahu ternyata budaya ini harusnya seperti ini, budaya yang itu suku yang itu harus seperti ini. Jadi harus menyesuaikan keadaannya, harus juga menyesuaikan metode atau sosialnya bagaimana dan sebagainya. Oke, baik, itulah mungkin kita membahas pembahasan awal kita tentang bagaimana sih tanggapan para narasumber tentang pendekatan pendidikan Islam dalam konteks budaya. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke sesi yang kedua. Jadi di sini kita sudah mengetahui pengertian dari perkembangan pendidikan Islam dalam konteks budaya, apa saja yang harus disesuaikan dengan kondisi, metode, dan segala apapun itu. Dan sekarang ini kita mungkin lebih mengkaji lebih dalam tentang problematika dan kontroversi pendidikan Islam dalam konteks budaya. Jadi mungkin sekarang saya ingin mengetahui pendapat dari beberapa narasumber ini, apa saja sih masalah-masalah atau problematika yang terjadi dalam suatu budaya atau selama perkembangan pendidikan agama Islam ini. Apakah memiliki beberapa kayak istilah kayak ada kontroversi lah atau tidak, masalah-masalah yang terjadi selama adanya budaya itu masuk, karena masuknya suatu budaya dalam suatu daerah itu pasti ada beberapa tantangan. Oke, mungkin baik, langsung saya kita beralih ke narasumber kedua ya. Mungkin pertama sudah kita bergilir pendapatnya. Mungkin saya ingin mengetahui pendapat pertama dari narasumber kedua. Apa saja problematika atau kontroversi ya yang ada pada pendidikan Islam dalam konteks budaya sekarang ini. Saya persilakan narasumber kedua. Baik, terima kasih.
Jadi salah satu persoalan terbesar saat ini itu adalah dominasi budaya digital. Jadi digitalisasi itu sudah sangat mendominasi Betul. pada saat ini ya. Sebagaimana kita tahu pasti semua anak peserta didik di seluruh Indonesia ini terutama ya pasti sudah mengenal APD digital. Jadi generasi muda itu lebih banyak belajar melalui media sosial dibandingkan melalui pendidikan formal. Jadi karena informasi itu mudah didapatkan di media sosial, jadi kebanyakan itu generasi muda saat ini belajarnya dari media sosial dibanding lembaga pendidikan formal. Jadi itu akibatnya muncul fenomena informasi keagamaan yang instan, dangkal, dan terkadang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Terkadang setiap kita bermain sosial media pasti selalu ada informasi-informasi yang secara instan, dan peserta didik maksudnya generasi muda yang mengonsumsi berita tersebut kadang masih percaya tanpa mencari informasi yang lebih dalam lagi ya. Terus tidak sedikit peserta didik yang memperoleh pemahaman agama hanya melalui potongan video pendek berdurasi 1 menit tanpa memahami konteks secara menyeluruh. Jadi terkadang itu peserta didik hanya menelan mentah-mentah informasi dari media sosial tanpa tabayun atau mencari informasi yang sebenarnya. Ya, kurang lebih saya dari saya. Oke, baik. Dari yang saya tangkap, salah satu masalah kita nih di masyarakat sekarang itu cukupnya mengambil informasi yang instan dari video yang terjadi ada, tapi tidak mengetahui dan secara langsung di lokasi video tersebut. Karena sekarang ada yang namanya clipper yang dimana mengambil potongan video atau apapun itu, tetapi sampai mereka menonton video-video yang mereka ambil dan mereka upload di sosmed, inti dari pesan kalau bilang jadi orang yang menonton atau orang yang melihat itu salah, karena inti dari pesan video yang disampaikan itu dihilangkan gitu. Jadi ada pro ada kontra juga dari media sosial yang tersebar di internet. Oke, mungkin bagaimana pendapat narasumber yang pertama tentang ini problematika yang ada? Ada beberapa tantangan yang apalagi di media sosial ya. Oke, baik. Itu banyak sekali berita-berita yang kita dapatkan dari video tersebut tadi, potongan video, dan ternyata ada video-video awal itu yang mereka potong. Betul. Seperti misalnya kayak orang Islam yang dibantai oleh orang Islam. Oke. Kemudian ketika mereka membalas balik, itu mereka potong video yang ketika orang Islam ini menjawab balik, sehingga orang Islam dikatakan sebagai apa istilahnya? Dalam utamanya. Ya, seperti itu. Dalam utamanya. Sehingga Islam itu di mata orang luar itu jelek, gitu. Karena mereka membantai atau membasmi orang-orang yang tidak mau masuk Islam, seperti itu. Karena kan pada zaman dahulu juga Nabi seperti itu kan. Ya, jadi yang zaman sekarang ini kita itu sebenarnya terkadang besar media sosial, karena sedikit-sedikit apa saja yang akan terjadi maka itu harus memperhatikan, terutama apalagi pendidikan ya kan, seorang guru itu sangat takut dia itu di media sosial. Dikit viral, dikit viral. Jadi mereka itu tidak mau menyentuh muridnya, karena sedikit menyentuh lah nanti disalah tangkap, pelecehan lah, apa segala macam itu kekerasan. Sehingga media sosial saat ini sangat parah Bahaya sekali. berbahaya, kacau. Nah, kemudian ukuran keberhasilan seseorang
seringkali dilihat dari jumlah pengikut, jumlah tayangan atau tingkat popularitas, bukan dari kualitas ilmu dan akhlak ini menjadi tantangan seluruh bagi pendidikan Islam. Jadi sebagaimanapun seorang ustadz kan seorang ulama yang menyampaikan ilmu atau pendidikan di video tersebut atau di media sosial tersebut, tetapi jumlah tayangan atau pengikutnya sedikit, otomatis orang-orang tidak akan menghiraukan kan? Mereka akan sedikit, mereka yang melihat Cari yang banyak gitu lah. iya yang banyak tayangan, banyak followernya. iya seperti itu. Jadi mereka tidak melihat kualitas ilmu atau makna apa yang disampaikan. Jadi mereka itu melihat seberapa banyak orang yang seperti ini, berapa banyak jumlah tayangan yang di video tersebut. Oke, baik. Jadi luar biasa sekali ya tantangan sekarang dimana kita lagi menghadapi sosial media atau netizen di Indonesia ini ya, wow sekali ya. Seorang pendidik ingin mendidik peserta didik untuk menjadi lebih baik, tapi niat baiknya ini disepelekan, ini viral masuk penjara lain segala macam ya. Jadi kita ini berada di masa-masa yang dimana ini kita sudah hampir tidak bisa bergerak, tidak bisa lagi maju. Dan kan di sini kita harus bisa melawan ya, melawan apa yang menjadi halangan kita di depan ini. Oke, baik, itu untuk narasumber yang pertama sudah memberikan pendapatnya. Oke, mungkin dari narasumber yang ketiga bagaimana pendapat saudari tentang masalah-masalah atau problematika yang ada pada masa sekarang ini? Oke, terima kasih. Saya setuju dengan pendapat dari teman-teman saya di sini yang menjelaskan tentang ini. Saya setuju dengan pendapat teman-teman saya, tetapi kita jangan hanya lihat dari ancaman saja, tetapi kita juga harus lihat dari objektifnya. Nah, media digital ini bukan hanya ancaman, tetapi banyak juga motivasi-motivasi yang kita bisa dapat, pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapat. Bukan hanya kita lihat hanya ancaman saja, karena banyak juga yang mengambil kebaikan-kebaikannya daripada yang buruk-buruknya, gitu mungkin. Terus juga banyak juga lembaga pendidikan Islam yang berhasil memanfaatkan teknologi, misalnya seperti sekarang ini ada proyektor yang bisa yang bisa kita mempermudah kita untuk mengajar peserta didik. Ada juga namanya laptop yang bisa kita untuk menggunakan itu. Terus ada Canva, ada web lainnya yang bisa kita gunakan untuk kita gunakan untuk mencari-cari ide-ide atau gagasan yang bisa tadi bisa tangkap dan bisa paham. Oke, baik, mungkin dari pendapat dari sudut ketiga, jadi ada beberapa semacam sarana dan prasarana yang bisa menunjang keberhasilan dari suatu pendidikan ya. Jadi bukan cuma hanya berfokus di smartphone saja, di HP saja, tapi ada perangkat-perangkat lain yang bisa membantu kita dalam pendidikan. Oke, baik. Jadi mungkin itu dari problematika atau masalah-masalah yang sudah kita ketahui ya. Kita ambil saja beberapa contoh saja yang kita ketahui. Contohnya pernah di medsos. Oke, mungkin yang kedua ini, problematika yang kedua ini konflik antara budaya lokal dan pemahaman keagamaan. Jadi mungkin ini agak lebih kita masuk dalam lagi. Jadi bagaimana dengan hubungan antara budaya lokal dan ajaran Islam? Mungkin para narasumber bisa memberikan pendapatnya tentang hubungan antara budaya lokal ya dan ajaran Islam. Apakah bertentangan atau sejalan? Oke, mungkin narasumber pertama saudara Pak. Oke, baik. Jadi di sini kita membahas terkait hubungan budaya lokal dengan ajaran Islam. Oke. Jadi di sini sering sekali muncul soal kontroversi ya. Sebagian kelompok menganggap bahwa tradisi lokal seperti perayaan adat, seni tradisional, atau ritual budaya tertentu merupakan bagian dari warisan masyarakat yang harus dipertahankan. Oke, baik. Jadi ada beberapa daerah yang mereka memang
sangat kuat dari adatnya, menjunjung ya dari warisan-warisan para leluhur seperti itu. Tapi sementara dari kelompok lain juga menganggap bahwa beberapa tradisi tersebut sebagai praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, akibatnya muncul perdebatan bahkan konflik sosial di tengah masyarakat. Sering sekali kita temui, apalagi soal ziarah kubur ya kan, maulid, baca-baca sebelum apalagi kayak di hari lebaran gitu kan. Ya, itu kan banyak kontroversi dari kedua belah pihak. Ada yang menganggapnya ini bid'ah yang berlakukan di zaman Nabi, tidak diharamkan bagi sebagian kelompok ya kan. Tapi ada juga sebagian yang membolehkan karena mereka menganggap ya ini memang tidak di zaman Nabi, tapi ini kan kita hanya untuk memperingati orang mati, misalnya ziarah kan, mendoakan keluarganya ya, tinggalkan. Jadi banyak sekali kontroversial terkait mempertahankan adat leluhur dengan ajaran Islam, sehingga orang banyak terpecah belah di situ. Apalagi terkait maulid, jangan banyak yang bilang sama Nabi tidak ada maulid, tidak haram seperti itu. Kalau kita membahas soal itu, lah kita juga banyak sekarang kita gunakan ya kan, motor tidak ada di zaman Nabi kuda, unta ya kan. Tetapi kan kita ini mengikuti perkembangan zaman. Balik lagi di soal pertama tadi yang terkait kita membahas kita mengambil nilai-nilai ajaran Islamnya ya tanpa menghancurkan dari syariat Islam tersebut. Jika tidak ada syariat Islam yang mengharapkan, ya kenapa tidak boleh ya kan? Asalkan baik seperti itu. Asalkan memberikan manfaat, tidak memberikan modal atau kerugian. Jadi seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya pendapatnya dari narasumber pertama tentang hubungan antara budaya lokal dan pemahaman agama. Oke, untuk narasumber pertama, mungkin kita beralih ke narasumber kedua, saudari Bapak Dewi Dinasti, bagaimana pendapatnya tentang hubungan antara budaya lokal sama pemahaman agamanya? Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana yang disebutkan saudara Fahri tadi ya, kalau fenomena yang terjadi di masyarakat itu memunculkan perdebatan konflik sosial yang masyarakat. Jadi fenomena ini menunjukkan pentingnya pendidikan Islam yang moderat. Ya, jadi peserta didik itu harus diajarkan cara membedakan antara aspek budaya yang bersifat sosial dan aspek yang berkaitan dengan akidah. Tidak semua budaya harus ditolak dan tidak semua budaya harus diterima tanpa kritik. Jadi mungkin banyak yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu tidak boleh. Ya itu bisa jadi mereka itu tidak harus menerima tanpa kritik. Jadi mereka harus mengkritik dan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Jika hal tersebut bertentangan dengan agama, ya jadi wajar mereka menolaknya. Jadi tidak harus hanya menerima secara mentah-mentah saja begitu, harus dikritik dan diketahui apa tujuan dan manfaatnya. Nah, dari peserta didik itu harus diajarkan seperti itu. Jadi pendidikan Islam itu harus moderat dan tidak hanya serta-merta menolak dan serta-merta menerima secara sukarela begitu. Ya, sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih banyak dari penonton dari narasumber kedua ini. Jadi intinya ini lebih mengarah ke peserta didik. Jadi apalagi teman-teman atau para penonton sekalian yang ingin menjadi sebagai seorang calon guru, menjadi seorang guru, ya harus menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter Islami kepada anak didik kalian. Karena itu merupakan salah satu penunjang atau penentu anak peserta didik ini tujuannya kemana. Apakah akidahnya terbentuk, apakah karakter sudah terbentuk, tergantung dari pendidiknya. Dan harus bisa juga menyesuaikan dengan karakter peserta didik tersebut. Ya, dari itu harus menyesuaikan budayanya juga bagaimana dia di daerahnya, gitu ya. Intinya segala apapun itu tidak bisa langsung dilakukan, tetapi harus bisa disesuaikan dulu. Kalau disesuaikan, dilakukan. Jadi saya begitu. Oke, baik. Bagaimana? Dan sedikit seperti yang dikatakan oleh narasumber yang kedua, bahwa kita harus mengajarkan kepada peserta didik soal terkait budaya-budaya yang ada di Indonesia. Apalagi kan kita banyak budaya kan di Indonesia, banyak.
Jadi selain kita mengajarkan kepada anak didik, kepada anak kita juga nanti agar mereka ketika memasuki daerah-daerah luar dan mendapatkan budaya baru, mereka itu tidak bingung atau tidak menjudge bahwa budaya ini salah kayaknya. Sedangkan yang diajarkan di kampus misalnya berbeda. Jadi kita mengajarkan bahwa ketika mendapatkan budaya baru, jangan kita langsung menjudge bahwa ini salah, tapi kita harus mencari tahu dulu. Budaya adanya budaya ini kenapa? Iya, gitu, betul. Jadi anak kita ini atau peserta didik kita nanti ini, mereka tidak menyalahkan budaya-budaya lain. Jadi mereka bisa menilai budaya lain ini budaya saya juga begini. Jadi ada perbedaan di antara kedua belah. Masih banyak dari pendapat narasumber, pertama dari apa yang dia pahami. Oke, baik, itu dari pendapat narasumber pertama. Dan yang kedua, mungkin kita akan telah lagi bagaimana pendapat dari narasumber ketiga tentang konflik antara budaya lokal dan paham keagamaan. Baik, saudari Siti Nanda, saya persilakan. Oke, baik. Saya melihat dari narasumber pertama dan narasumber kedua, apa ya, bahwa kegagalan memahami hubungan Islam dan budaya sering disebabkan oleh budaya-budaya yang ada sekarang, seperti yang dicontohkan tadi oleh saudara narasumber pertama, yang dimana banyak budaya-budaya seperti kayak tahlilan, kayak jalan kubur. Nah, dan sekali yang berpendapat itu tidak diperbolehkan karena di zaman Nabi itu tidak ada. Jadi jadi masyarakat sekarang itu sebagian berpendapat itu bid'ah, tidak diperbolehkan gitu. Tetapi kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini. Banyak yang berpendapat tidak dan banyak juga yang berpendapat kita mengikuti kakek nenek moyang kita yang terdahulu, begitu mungkin. Terus kan kalau kita mau mengikuti zaman Nabi yang dulu itu, seperti narasumber pertama yang bilang seperti dulu kita Nabi itu tidak menggunakan motor, tetapi dia menggunakan kuda, unta. Kan di sekarang ini tidak banyak yang menggunakan kuda atau unta, tetapi sekarang sudah ada yang namanya motor, mobil dan lain sebagainya. Iya, dan dia untuk berjalan gitu untuk menuju suatu tempat. Mungkin itu saja saya kembalikan. Ya, baik, jadi inti dari konflik-konflik antara budaya dan pemahaman keagamaan ini, jadi selama itu tidak merugikan suatu budaya, suatu agama, itu masih bisa ditangkap, tidak apa-apa untuk diamalkan. Tapi selagi kalau itu memudaratkan atau merugikan suatu kaum, suatu suku atau suatu kelompok, nah itu yang harus diketahui lebih dalam lagi. Apakah kita harus melakukan itu secara terpaksa gara-gara harus manut dengan budaya yang ada, atau kita harus melawan atau menolak adanya budaya yang kurang baik ini. Oke, mungkin itu sekilas tentang kontroversi atau konflik budaya, hubungan antara budaya lokal dan pemahaman keagamaan. Oke, mungkin yang problematika yang ketiga ini mungkin lebih wow lagi ya, tentang krisis identitas generasi muda muslim. Jadi ini yang betul-betul menjadi suatu permasalahan yang sangat luar biasa, krisis identitas, apalagi anak-anak sekarang sampai dewasa, bahkan orang tua pun memiliki krisis identitas yang luar biasa, karena dimulai dari kecil. Karena kalau dari kecilnya identitasnya kurang, ya pasti akan berkelanjutan di dewasanya nanti. Oke, jadi saya ingin ingin mendengarkan pendapat dari beberapa narasumber
bagaimana sih dampaknya terhadap identitas generasi muda dari budaya-budaya yang ada pada zaman sekarang ini? Oke, untuk narasumber kedua dulu, gimana? Ya, baik. Jadi mengenai identitas generasi muda ya, sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa generasi muda saat ini itu mengalami krisis identitas akibat derasnya arus globalisasi. Mereka itu terpapar berbagai nilai, gaya hidup, dan ideologi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Oke. Akibatnya itu sebagian peserta didik mengalami kebingungan dalam menentukan identitas budaya maupun identitas keagamaannya. Jadi peserta didik itu mengalami kebingungan karena banyaknya gaya hidup, nilai-nilai moral dan ideologi yang berasal dari berbagai belahan dunia dari penggunaan teknologi dan media sosial. Oleh sebab itu, peserta didik ini mengalami krisis identitas karena bingung menentukan mana nilai dia, mana gaya hidup dia yang sebenarnya, dan mana ideologi yang berasal dari dirinya sendiri. Betul. Ya, jadi saat ini itu sudah sangat banyak sekali generasi muda, Betul. terutama peserta didik yang mengalami krisis identitas karena kebingungan dari penggunaan teknologi. Ya, Oke, itu saja. baik, terima kasih Bang. Jadi kita ini lagi dibingungkan dengan apakah kita harus mengikuti budaya yang ada atau harus mengikuti budaya keagamaan. Jadi bingung, mau kita ikuti budaya apa yang sudah ada di suku kita atau di daerah kita, atau harus mengikuti budaya-budaya dari agama Islam langsung gitu. Jadi itu dibingungkan lah antara harus pilih yang mana gitu. Jadi mungkin ini masih harus kita telah lagi ya. Jadi untuk menurut narasumber pertama, bagaimana dari dampaknya ini identitas dan krisis ini bagaimana? Oke, baik. Jadi hal ini terlibat dari menurunnya penghormatan kepada guru, melemahnya etika komunikasi, meningkatnya individualisme, dan berkurangnya budaya musyawarah. Padahal nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam dan budaya bangsa Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, banyak sekali anak-anak sekolah, entah itu dari SD sampai SMA, bahkan di tingkat mahasiswa. Banyak kita lihat anak-anak murid yang tidak hormat kepada gurunya. Mereka menganggap bahwa guru itu adalah teman. Bahkan mereka bisa menjelek-jelekan dan merendahkan seorang guru. Seperti yang kita lihat pernah ada yang viral itu, bahkan di sekolah ternama, mereka ini menjelek-jelekan seorang gurunya dengan mengacungkan jari tengah ya? Ya, gitu. Dan di belakang. Padahal ini gurunya sangat baik, sangat istilahnya dia berlemah lembut lah. Iya, sama siswa. Iya, tetapi mereka memperlakukan serendah itu. Mereka menjelek-jelekan di belakang, bahkan menganggap dia itu adalah teman, sehingga rasa hormat kepada seorang guru ini hilang. Yang kita lihat zaman sekarang ini kan, banyak sekali murid-murid itu yang tidak beretika kepada guru-gurunya. Bahkan mereka berani melawan guru-gurunya sendiri karena ditegur saja bolos, ditegur tidak boleh merokok, ditegur untuk berpakaian rapi. Mereka malah melawan. Padahal ditegur dengan sangat sopan gitu. Karena sudah betul kesalahan orang tersebut. Iya, karena itu juga dari pendidikan orang tuanya untuk bagaimana mereka tidak dididik untuk menghormati guru. Yang bahkan kita tahu bahwa guru ini adalah pahlawan tanpa jasa ya kan. Mereka digaji seadanya, tidak mengharapkan upah yang lebih, tapi mereka direndahkan oleh murid-muridnya karena itu. Bahkan kemarin saya lihat juga di media sosial ada seorang guru, dia sudah pensiun, dia sudah mengajar 40 tahun, tetapi dia mendapatkan gaji cuma 414.000. Bayangkan 40 tahun secara keseluruhan 40 tahun cuma 414.000 yang dia dapatkan dari upahnya mengajar selama 40 tahun itu. Berarti mungkin pendapatnya mungkin 2.000, 5.000. Sedikit sekali sebenarnya. Masya Allah. Dan masih banyak guru-guru yang ditindas murid-muridnya.
bahkan hanya untuk dicek kesehatannya saja itu malah disalah diartikan, dia dikira melecehkan, ternyata hanya untuk mengecek suhu tubuhnya ini anak, tapi dia dikira untuk melecehkan seperti itu. Seperti yang narasumber kedua tadi bahas, itu sudah termasuk dari budaya-budaya yang ya bisa dibilang itu luar dari budaya Islam ataupun luar budaya bangsa Indonesia. Karena budaya-budaya kita itu diajarkan untuk menghormati guru. Kita segan kalau guru lewat kita sapa, kita salam. Bahkan kita dulu itu kalau kita di depan kelas dengar saja nama guru ini masuk, kita itu langsung lari masuk karena takut. Ada betul. Iya takut. Jadi kayak ternyanya, weh guru ini, wah banget. Bahkan kita itu pernah kita ada julukan guru Kiko, saking galaknya. Jadi kita takut. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang mau guru segala apapun muridnya bahkan lebih galak. Beda. Iya. Bahkan killer perlu dilawan. Parah. Jadi ya seperti itulah kondisi anak murid pada zaman ini yang sudah hilang rasa hormat. Jangankan kepada guru, ke orang tuanya sendiri pun sudah hilang. Saja yang melahirkan yang mengasuh sudah tidak ada rasa hormat sendiri. Dimintai untuk membeli motor tapi tidak dipenuhi, mereka membunuh, menganiaya. Bahkan yang masih SMP pun berani untuk menganiaya orang tuanya yang karena tidak diberikan motor ataupun handphone. Karena mereka mengikuti anak-anak zaman sekarang ya kan, yang punya motor ini, punya HP ini, diminta sedikit langsung dikabulkan. Padahal dia tidak melihat bagaimana kondisi ekonomi orang tuanya. Dia tidak memperhatikan itu. Dia ingin dia punya keinginan itu langsung dipenuhi pada saat itu juga tanpa melihat kondisi orang tuanya. Jadi ya anak zaman sekarang itu salah dibilang biadab lah. Seperti itu. Kasar biadab ya, karena budaya sekarang, budaya yang sering dilakukan di zaman sekarang ya maunya secara instan. Nah, sekarang maunya instan, tetapi karena suatu proses, suatu ingin kita mendapatkan suatu hasil pasti ada prosesnya di situ ya. Iya. Apalagi kita mau istilahnya kita mau didik dengan tegas ya kan, dengan keras. Tetapi pada saat ini itu sudah ada kayaknya undang-undang untuk dilarang kekerasan, paling seorang guru ya kan. Jadi seperti kita bahas tadi terkait media sosial itu. Pokoknya guru itu takut sekali dengan media sosial karena mau melakukan kekerasan, bukan kekerasan sih, didikan yang tegas lah, tegas. Agar karena kan ada yang begini mengatakan, jika kita takut kepada anak-anak, maka dunia akan hancur. Karena sama anak-anak sih kita takut, gitu ya. Bagus sekali ya. Jadi iya. Jadi istilahnya guru itu bingung juga mau bagaimana, mau tegas. Nanti dia takut viral, hilang jabatan, apalah segala macam. Tidak tegas. Mereka yang dibasmi. Iya seperti itu. Jadi dari putar poin. Jadi seperti itu maka. Oke, baik. Jadi itu sekilas problematika yang ada ya dari krisis identitas yang yang sudah kita ketahui. Mungkin itu yang di garis besar itu identitas seorang anak-anak ya yang masih di bawah umur ataupun yang masih dalam proses remaja ya. Identitasnya tidak sangat kurang sekali untuk kita tangkap kebaikannya, karakternya, moral. Baik, untuk narasumber ketiga, apakah mungkin ada pendapatnya lagi tentang krisis identitas yang terjadi sekarang ini? Terima kasih. Saya melihat dari pendapat narasumber pertama. Menurut saya krisis identitas ini terjadi karena pendidikan sering terlalu berfokus pada budaya-budaya luar. Oke, baik. Karena budaya yang masuk di Indonesia gitu ya. Banyak kayak budaya-budaya luar negeri sampai pakaiannya yang gitu kan. Iya, dimaksudkan kurang kain lah. Kurang kain lah, kurang berbusana. Iya kan, kurang kain. Kita mau tapi dia pakaiannya kayak ini, orang dan tidak berpakaian. Nah, iya. Sekarang mereka itu tidak ikut budaya-budaya sekarang. Mereka itu ikut budaya luar negeri, seperti pakaiannya, gaya hidupnya. Sudah tahu mereka tidak melihat dari ekonomi
keluarganya. Dia hanya ikut gengsi lah, ikut-ikut yang Tren. iya tren. Kayak Jadi tren, nanti punya misalnya, iya misalnya juga temannya kayak gini. Misalnya temannya ini dia berada, sementara dia kurang berada lah yang dibilang. Nah temannya ini minta sesuatu sama orang tuanya, dia dapat. Nah dia temannya dan dia ini apa ya? Mereka saling kayak pamer-pamer lah. Saya ini dibelikan beginilah begini. Nah, terus temannya ini dia meminta kepada orang tuanya, tapi tidak dikasih. Akhirnya yang dibilang saudara tadi, narasi pertama, ya benar. Pembunuhan lah, apalagi ada penganiayaan sama orang tuanya, gitu akibatnya. Dikarenakan mereka tidak melihat identitasnya diri sendiri. Mereka tidak kayak apa ya? Tidak melihat dari keuangan orang tuanya. Mereka hanya lihat kayak saya harus dapat ini, saya harus dapat ini, begitu. Kayak kita harus lihat lah orang tua kita sanggup-sanggupnya gimana. Kita harus membantu, bukan kayak mau foya-foya, gengsi, identitas apa segalanya gitu. Jadi mereka itu malu kalau Iya. tidak dapat. Malu kalau tidak dapat barang yang kita inginkan. Dia pengen kayak temannya lah. Padahal kita melihat dari ekonomi, mereka kan beda. Miskin. Tidak miskin lah. Intinya mereka Kurang berada lah. Jangan astagfirullah. mereka ini maunya kayak mengikuti kata-kata orang. Iya. Ada nih temanku iPhone, ternyata saya tidak punya iPhone, saya beli iPhone lah. Terus giliran dia punya iPhone, pakai iPhone tapi motornya masih Supra X, belilah motor Aerox. Nah itulah dikit-dikit dengar ceritanya orang mau ikut intinya karena sekarang budayanya ini karena sukanya mengikuti perkataan orang, maka itu harus diikuti. Karena itu merupakan salah satu tantangan terbesar kita sekarang dan termasuk juga pembelajaran hidup. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang diarahkan orang-orang yang dimana itu bukan urusannya mereka, yaitu tidak usah kita ikuti apa yang mereka bilang, tidak harus ikuti apa yang mereka urusannya hidupnya kita, ya kita yang ngurus bukan mereka gitu. Iya. Mungkin itu. Oke baik, mungkin itu beberapa pendapat dari 3 problematika ya, dari adanya krisis identitas, dari adanya konflik antara budaya lokal dan pemahaman keagamaan, dan juga dominasi budaya digital dan media sosial. Oke baik, mungkin di sini saya ingin mendapatkan solusi apa sih yang dapat dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang sudah kita bahas tadi di zaman sekarang ini. Oke, untuk narasumber pertama mungkin bisa memberikan solusi untuk kita ini ya, para penonton mungkin sibuk atau apapun bingung dengan adanya krisis identitas ini, krisis dengan budaya yang ada pada masa sekarang ini. Solusinya bagaimana narasumber pertama? Ya, jadi yang pertama yaitu bagaimana kita memperkuat pendidikan akhlak sebagai inti pendidikan Islam. Karena seperti yang kita bahas tadi panjang lebar, anak-anak murid di Indonesia ini bahkan di seluruh dunia itu yang hilang dari mereka adalah akhlak terhadap gurunya, bahkan terhadap orang tuanya. Jadi harus memperkuat dengan pendidikan akhlak, karena itu penting ya. Jadi untuk narasumber kedua bagaimana solusinya? Apakah ada solusi? Baik, solusi kedua itu menurut saya lebih baik. Solusi keduanya kedua itu adalah meningkatkan literasi digital. Literasi. Ya, jadi sehingga peserta didik mampu membedakan dan menyaring informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan. Ya. Oke, jadi harus dibaca lagi, diliterasi lagi, jangan tiba-tiba langsung menyimpulkan, oh ternyata ini masalahnya ini begini-begini, ternyata faktanya tidak seperti ini. Jadi tidak boleh kita lihat hanya di sebelah mata saja. Ya, sebelah mata, jadi harus kita buka mata lebar-lebar bahasa dunia ini. Nah, kita harus tahu fakta yang sebenarnya apa. Jangan cuma melihat klip-klip atau cuma potongan-potongan video yang dimana sebenarnya itu dihilangkan informasi penting. Mungkin solusi yang ketiga dari narasumber ketiga bagaimana? Solusi ketiga mengintegrasikan budaya lokal yang positif
ke dalam kurikulum pendidikan sehingga peserta didik tetap memiliki identitas budaya yang kuat seperti yang kita bahas tadi. Oke. Tentang identitas. Mereka itu harus dapat mereka itu harus tahu identitasnya kayak gimana, bukan mengikuti identitasnya orang lain. Nggak boleh ikuti, nggak boleh sih. Janganlah mengikuti identitasnya orang lain karena kita diri sendiri itu harus punya identitas. Kita pasti berbeda dengan orang lain, tidak sama, begitu menurut saya. Oke, baik. Jadi cukup memiliki budaya lokal yang positif saja yang bisa kita lakukan gitu. Kalau yang baik dan tidak merugikan suatu belah pihak, jadi itu tidak apa-apa ya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya diskusi kita, podcast kita pada kesempatan kali ini. Jadi wow, luar biasa sekali ya narasumber yang ada yang kita undang pada kesempatan kali ini, yang dimana kita membahas tentang pendidikan agama Islam dalam konteks budaya. Jadi kita membahas dari krisisnya apa yang ada, dari apa sih kita harus mengetahui budaya yang harus kita terima itu bagaimana, yang kita harus tahu itu bagaimana, tetapi harus juga menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi mungkin saya bisa menyimpulkan ya, dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dan budaya memiliki hubungan yang erat ya. Jadi pendidikan Islam dan budaya memiliki hubungan yang erat ya. Tantangan yang muncul saat ini meliputi dominasi budaya digital, konflik antara budaya lokal dan pemahaman keagamaan, serta krisis identitas generasi muda. Namun pendidikan Islam memiliki peluang besar untuk menjawab tantangan tersebut. Jadi hadirnya pendidikan Islam ini untuk memberikan solusi dari adanya tantangan yang ada pada masa sekarang ini ya, dari melalui penguatan akhlak, literasi digital, pelestarian budaya lokal yang positif ya, keteladanan pendidik dan pengembangan pendidikan yang moderat. Dengan demikian pendidikan Islam tidak hanya berfungsi menjaga warisan nilai-nilai keislaman ya, tetapi juga mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi perubahan atau agent of change. Oke, baik, mungkin kita tepuk tangan dulu ya. Mungkin terima kasih banyak pada kesempatan kali ini ya. Mungkin adik-adik atau orang tua atau penonton sekian ya masih mungkin bingung atau masih mungkin masih memiliki kurang saran atau hal, bisa menghubungi 3 narasumbernya yang luar biasa sekali. Karena ini pembahasan kita pada kesempatan ini sangat penting sekali ya, karena ini yang menentukan 20, 30 atau 50 tahun yang akan datang. Karena kita ambil contoh, kalau suatu gedung tidak memiliki dasar atau fondasi yang baik, pasti akan runtuh. Nah, kita harus menanamkan akhlak, menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak kita, supaya nanti ketika ke depannya mereka tidak hancur seperti yang ada pada zaman sekarang ini. Oke, akhirul kalam mungkin itu saja ya. Mungkin saya mungkin waktu kita sudah memakan waktu banyak, tetapi banyak pembelajaran yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Untuk sebelumnya terima kasih banyak para narasumber yang sudah bisa datang pada kesempatan kali ini. Mungkin di lain waktu kita akan bisa bertemu lagi di kesengajaan yang pertemuan yang tidak disengajakan. Oke, baik, saya Muhammad Syahrul Mubarak selaku moderator izin pamit undur diri dan para narasumber. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.